bacaan surat di dalam sholat. Yang kaitannya beliau mempermasalahkan bacaan imam yang ayatnya pendek-pendek atau ayatnya yang diambil ayat yang pendek. Di sini para ulama menjelaskan wa yusannu qira'atu shay'in min al-Qur'an ba'da al-Fatihah. Memang disunnatkan membaca Al-Qur'an setelah Al-Fatihah. Disunatkan membaca ayat Al-Qur'an setelah membaca surat Al-Fatihah. Itu hukumnya sunat. Lil imami wal munfarid, bagi orang yang jadi imam maupun orang yang sholat sendirian. Wa yusannu kadzalika li ma'mumin idza lam yasma' imamahu. Begitu juga sunat bagi makmum jikalau makmum itu tidak mendengarkan suaranya imam. Nah, ketika imam itu membaca ayat, kemudian makmum yang di belakang saking banyaknya jamaahnya sehingga makmum atau kecilnya suara imam yang membaca ayat, makmum tidak mendengarnya, maka makmum juga disunatkan untuk membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Nah, wal afdalu salasu ayatin fa aktsar. Paling bagus, paling afdal dalam baca ayat itu 3 ayat atau lebih. Wa suratun kamilah afdalu min ba'di tawilatin, dan surat yang sempurna itu lebih afdal daripada yang sebagian, walaupun itu panjang. Walau kana al-ba'du afdalu minas surati lil ittiba. Walaupun yang panjang itu, walaupun yang sebagian itu lebih panjang daripada surat yang sempurna. Surat yang pendek tapi sempurna suratnya, itu lebih afdal membaca surat yang pendek itu yang sempurna ketimbang membaca surat yang panjang tetapi sebagian. Nah, ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu berbeda dengan pendapat Imam Ar-Ramli. Kalau Imam Ar-Ramli mengatakan itu yang panjang itu lebih afdal, walaupun itu setengah. Nah, ini makanya hukum membaca ayat setelah surat Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Nah, adapun masalah panjang atau pendeknya bacaan tetap mendapatkan pahala sunat. Itu tetap mendapatkan pahala sunat. Walaupun dia mengulang, walau bitakriri, walaupun dia itu mengulang ayat yang dibaca pada rakaat yang pertama, kemudian dibaca lagi pada rakaat yang kedua, itu tetap mendapatkan pahala sunat di dalam membaca ayat. Cuman di sini dalam kesunahannya, dalam abdaliyahnya, yusannu qisarul mufassal fil maghrib. Itu disunnahkan membaca ayat-ayat yang pendek dalam sholat maghrib, yaitu minad duha ilan nas, dari surat ad-duha sampai surat an-nas. Wa yusannu tiwalul mufassal fis subhi waz zuhri. Kemudian disunatkan ayat-ayat yang panjang di surat-surat yang agak panjang itu pada salat subuh dan zuhur. Wahia minal hujarat ila amma, dari surat al-hujarat sampai surat al-amma. Ini kalau salatnya salat subuh dan salat zuhur. Wa yusannu awasitul mufassal fil asri wal isya, dan disunatkan agak pertengahan, tidak terlalu panjang, tidak juga pendek, itu pada sholat asar dan sholat isya. Wahia min amma ila duha, itu dari surat amma sampai surat ad-duha. Itu keabdaliyahnya. Itu untuk mencari abdal. Kalau mencari pahala sunat, walaupun itu yang dibaca itu surat an-nas maupun surat al-ikhlas, itu sudah mendapatkan daripada pahala sunnah membaca ayat setelah sholat. Nah, kaitannya dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada kami ini, karena ini makmumnya sampai mengulang sholatnya, sampai mengulang sholatnya gara-gara imamnya baca ayat kulhu sama kul a'udzu birabbin nas. Nah, itu tidak membacanya pun itu sah sholatnya. Kalau bacaan suratnya pendek, ya pahalanya juga ya agak pendek lah, dalam artian ya kurang pahalanya, lebih banyak pahalanya orang yang baca suratnya yang agak panjang. Nah, kalau imamnya baca surat yang pendek atau ayat-ayat pendek, itu sudah sah, dapatkan pahala. Tidak perlu diulang, tidak perlu diulang daripada sholatnya.
Karena membaca ayat setelah surat Al-Fatihah itu hukumnya sunat. Ini menurut jumhur ulama, walaupun ada sebagian ulama yang mewajibkannya. Nah, ini kaitannya. Kemudian yang kedua, daripada pertanyaan ini kaitannya tentang masalah imamnya itu suka lupa daripada kunut subuh. Kemudian setelah itu tidak melakukan daripada sujud sahwi. Yang namanya kunut subuh itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu adalah hukumnya sunat ab'ad di dalam sholat. Karena di dalam sholat itu ada dua sunnah. Ada sunnah hayat dan ada sunnah ab'ad. Yang mana sunnat ab'ad itu kalau ditinggalkan, lupa, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi pun itu hukumnya sunnah. Sujud sahwi hukumnya sunnah. Kalau imam itu misalnya tidak melaksanakan kunut, kemudian ketika sebelum salam juga dia tidak melaksanakan sujud sahwi, itu tetap sholatnya itu sah. Itu tetap sholatnya sah. Cuman yang namanya sunat ab'ad itu kalau ditinggalkan itu disunnahkan untuk sujud sahwi. Itu sebelum salam. Sebelum salam itu disunnahkan untuk sujud sahwi. Ini dalam mazhab kita kunut itu karena bisa jadi ada dua kemungkinan. Mungkin imamnya tidak hafal kunut sehingga tidak membaca kunut, atau imamnya lupa. Nah, kalau setiap sholat subuh imamnya ini tidak baca kunut, kemungkinan imamnya itu mazhabnya beda, atau imamnya itu tidak hafal daripada doa kunut. Oleh sebab itu kalau berimam dengan suami misalnya di rumah tangga, kalau suaminya tidak baca kunut ketika subuh, ditanyakan dalam artian kalau memang dah hafal doa kunut, ya silakan dihafal tuh. Dihafalin doa kunutnya. Karena doa kunut sudah mas'ur dari Rasulullah SAW dalam riwayat yang diceritakan oleh Sayyidina Ali, karamallahu wajhah, Allahumma hdina fiman hadaita wa afina fiman afaita wa tawallana fiman tawallait. Nah, untuk bagusnya ibadah kita, untuk bagusnya sholat kita, maka doa-doa seperti itu atau kesunahan sholat ini dipelajari, dihafalin, bahkan sampai kalau bisa dipahami daripada ucapan tuh zikir dalam sholat itu. Nah, kaitannya masalah kunut subuh itu hukumnya sunnah muakkad. Itu berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau ditanya hal qanata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi salati subuh, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kunut pada salat subuh? Qala ba'da ruku'i yasiran, setelah ruku itu yasiran, itu pendek, yasiran sedikit. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan kunut subuh itu setelah ba'da ruku'i, setelah beliau ruku. Begitu juga dalam riwayat Imam Ad-Darqutni, Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Hakim, itu dari Sayyidina Anas, beliau mengatakan mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqunutu fil fajri hatta faraqad dunya. Senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kunut itu pada sholat subuh sampai beliau itu meninggal dunia. Nah, itu dasarnya di dalam mazhab Syafi'i, sehingga kunut itu hukumnya sunnat ab'ad. Itu sangat dianjurkan, sama dengan tasyahud awal. Tetapi kalau itu ditinggalkan karena lupa, maka disunatkan sujud sahwi. Sujud sahwinya pun ditinggalkan karena lupa, misalnya lupa sujud sahwi. Nah, orang yang lupa itu boleh sujud sahwi setelah salam. Dalam ajaran assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru dia ingat belum sujud sahwi, boleh dia balik lagi, tetap duduknya sujud, kemudian dia sujud sahwi, nanti salam lagi, itu boleh. Itu kalau masih waktunya masih dekat. Nah, kalau imamnya lupa kunut, kemudian lupa sujud sahwi, nah bagi makmum sunat sujud sahwi setelah salamnya imam. Nah, makmum sunat sujud sahwi setelah salamnya imam.
Nah, tidak perlu sampai mengulang daripada sholatnya. Nah, itu hukumnya. Membaca surat itu hukumnya sunat. Begitu juga membaca kunut itu hukumnya sunat. Tetapi yang sunat dalam sholat itu jangan diremehkan juga. Nah, karena meremehkan sunnah ini akan mengakibatkan kita akan meninggalkan yang wajib nanti. Mungkin itu saja ini jawaban kami daripada pertanyaan saudari kami yang menanyakan. Nah, ini yang sering berjamaah dengan suaminya. Nah, ini kalau yang intinya supaya ibadah itu lebih bagus, maka dipelajari, diperdalam. Itu banyak sekarang sudah buku-buku tentang kunci ibadah dan lain sebagainya. Itu dipelajari ulang, dihafalkan, kemudian makna-maknanya juga. Nah, supaya makna daripada bacaan-bacaan sholat itu dimengerti. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.